Oke, baik. Kita melanjutkan berkaitan dengan tutorial HTML dari Battery School dan kali ini masuk ke konteks HTML formatting. Di sini kita belajar bersama dan apabila nantinya ada koreksi atau tanggapan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan rasanya kita perlu cepat saja untuk memahami berkaitan dengan struktur HTML karena masih banyak yang harus kita bahas begitu. Oke, lanjut saja. Kita coba buka project yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membuat indeks ini ya. Kita coba buka menggunakan Notepad karena sebelumnya kita sudah membuatnya dengan Notepad seperti itu. Jadi pada dasarnya Notepad juga bisa digunakan untuk membuat kode HTML kita ya. Dan saat kemudian kode ini yang sebelumnya sudah kita buat begitu ya dijalankan ya, maka kita bisa melihat hasilnya itu demikian gitu. Jadi kita sudah membuat HTML dasar ya dengan kode yang ada di Notepad ini dan hasilnya halaman yang ada di sini. Oke. Ya, kita lanjut saja. Namun sebelum lanjut, saya akan coba melakukan coding di dalam salah satu text editor yang saya punya yang bernama Visual Studio Code. Karena kalau di dalam Notepad seperti ini rasanya kurang ideal dalam melakukan pengkodean begitu. Jadi ini bisa kita open melalui Visual Studio Code. Oke, kita buka Visual Studio Code ya. Teman-teman juga apabila belum download bisa akses saja ya. Dan bisa download saja di download Visual Studio Code ya. Di sini teman-teman bisa mendownloadnya gitu ya dan bisa menyesuaikan apakah sistem operasi teman-teman itu Windows, Linux atau Mac begitu. Oke, bisa download kemudian install langsung saja dan kebetulan saya sudah melakukan download dan install dan ini aplikasinya ya. Saya buka dan ini aplikasi juga benar-benar baru begitu. Benar-benar baru. Coba ya kita buka terlebih dahulu. Open file. Ini ya filenya index ya. Oke, bisa open file seperti ini atau teman-teman juga bisa open folder sehingga nantinya ya teman-teman bisa melihat banyak file di dalam folder tersebut. Jadi di sini saya akan melakukan open folder saja ya. Folder yang sudah saya buat adalah HTML basic. Kita select folder begitu. Nah, jadi di sini kita bisa melihat di dalam folder basic itu ada file index HTML dan nantinya bisa saja memiliki banyak file yang akan kita kelola seperti itu. Oke, sebelah kanan AI kita tutup dulu saja begitu. Ya. Nah, ini adalah kode yang sebenarnya sama seperti yang ada di Notepad, cuman saya buka melalui Visual Studio Code agar lebih enak dalam melakukan pengkodean seperti itu. Nah, ya sama ya, cuman di sini ada pewarnaan dan ya menurut saya lebih ideal saja untuk visualisasi dalam melakukan pengkodean. Dan di sini juga banyak ekstensi begitu ya yang bisa kita install begitu dan menurut saya salah satu ekstensi yang wajib untuk pengkodean khususnya kita di HTML ini gitu ya. Kita perlu install yang namanya Prettier. Ya, sehingga nanti struktur kodenya itu bisa lebih rapih begitu. Kita coba install ya. Install. Sedang installing, kita tunggu sebentar. Oke.
Jadi setelah diinstal untuk Prettier, kita perlu setting terlebih dahulu ya. Kita masuk ke setting di sini. Kemudian kita cari format on save ya. Format on save. Oke, kita checklist, kemudian kita cari default formatter ya. Kita pilih Prettier. Oke, setelah itu kita coba ya. Tuh, saat di save maka strukturnya akan otomatis rapih begitu ya, akan otomatis rapih menyesuaikan dengan susunan yang ideal. Susunan ideal itu misalkan di sini HTML, kemudian ada head gitu ya, agak menjorok ke kanan, begitupun title yang mana di dalam head ini akan menjorok ke kanan agar lebih mudah dalam melihat struktur kode. Begitupun misalkan body di sini, kemudian di dalam body ada H1, ada paragraf dan sebagainya yang menjorok ke kanan seperti itu. Itu salah satu ekstensi yang menarik yang perlu kita pakai di dalam Visual Studio Code. Oke, lanjut saja, kita masuk ke dalam konteks Petri School begitu ya. Kita lanjut mengenai implementasi HTML-nya. Oke, untuk yang berikutnya kita akan membahas terkait dengan HTML formatting gitu ya. Jadi di sini ada contoh, this text is bold, italic, this is subscript and superscript gitu ya. Kita bisa menggunakan atau men-setting tulisan kita demikian begitu. Dan ini taggingnya ya, B misalkan itu bold, strong itu important text dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ini example gitu ya, misalkan kita mau bikin text bold gitu, kita bisa copy, kita bisa taruh gitu ya. Rasanya kita perlu membuat satu halaman lagi begitu. Jadi saat ini kan kita membuat di halaman indeks begitu ya, di halaman indeks yaitu ini gitu, dengan kode demikian begitu. Nah, kita perlu membuat satu halaman lagi ya. Kita coba buat halaman lagi yang bernama misalkan halaman 2 gitu ya, halaman 2. Lalu kita coba untuk kopikan semuanya terlebih dahulu ya, kita pastekan ya. Nah, kemudian kita coba hapus di dalam bodinya ya. Kita hapus di dalam body ya. Nah, tersisa demikian, dan headnya kita ubah namanya menjadi halaman 2 misalkan demikian. Begitupun untuk bodinya kita hapus terlebih dahulu untuk backgroundnya ya. Jadi tersisa demikian, dan kita coba untuk pastekan ini ya, pastekan this text is bold, sehingga di dalam file halaman 2 HTML ini ya, saat kita buka, nah baru ada satu konten begitu. Karena konten yang indeks ini konten yang ada di halaman 2 ini kita pisahkan dari konten yang ada di indeks ini begitu. Jadi ada dua halaman yang kita buat di dalam folder HTML basic ini, yaitu halaman indeks dan halaman 2. Oke, kita lanjut. Misalkan kita kasih kode berikutnya ya. Kita pastekan saja di sini. Oke, kita refresh halamannya ya. Tuh, hasilnya demikian ya, kurang lebih sama sih untuk strong dan bold gitu ya. Cuman fungsinya berbeda. Kalau sesuai dengan Petri School ini, fungsinya kalau strong itu penekanan begitu ya. Penekanan important text gitu. Oke, kemudian ada italic gitu ya, atau miring, kita bisa kopikan ya. Kita bisa kasih BR di sini agar ada spasi begitu ya. Pastekan this text is italic ya. Kita refresh tuh, this text is italic ya. Oke, lanjut.
Ini halaman indeks, saya tutup saja ya, tutup saja. Lalu ada IM. IM itu emphasize text ya. Kita coba saja. Kita kasih spasi. Oke, kita refresh. Oke, ya, hasilnya demikian. Itu pun small, misalkan small text. Oke, nah small. Ini teksnya cenderung kecil gitu ya, lebih kecil daripada teks lainnya. Oke, mark, del, ins. Nah ini subscripted. Nanti teman-teman bisa coba sendiri saja gitu ya. Ini saya coba cepat saja karena pada dasarnya ini berkaitan dengan model tulisan saja gitu. Rasanya bisa dipercepat begitu. Oke, kemudian ada superscript ya, superscript. Oke, nah superscript seperti ini. Oke, clear. Kemudian masuk ke quotation ya, quote. Oke, misalkan kita bikin atau pastekan ini, kita kasih BR terlebih dahulu. Oke, nah tadi saat kita save tadi kan pastenya seperti ini nih. Saat ada prettier kita aktifkan, saat kita save Ctrl S just. Nah strukturnya jadi lebih rapi. Oke, kita lihat hasilnya tuh seperti ini untuk apa namanya, block quote. Oke, berikutnya ini address ya. Oke, site. Oke, coba. Oke, hasilnya demikian. Oke, berikutnya Oke, ini terbalik ya. Ini bacanya dari sini. This text will be written from right to left ya. Bisa juga nih kita setup seperti ini menggunakan tag BDO. Dan di sini nggak perlu BR kalau tagnya itu paragraf karena otomatis ada spasi ya kalau paragraf itu. Tapi kalau yang lain seperti bold, strong dan sebagainya itu perlu BR karena perlu spasi, atau default dari ini tuh nggak ada spasinya begitu. Oke. Next kita masuk ke comments ya. Komentar itu digunakan untuk sebenarnya banyak sih fungsinya begitu. Salah satunya itu untuk pengingat atau catatan tersendiri gitu bagi programmer atau apapun itu sih sebenarnya, karena pada dasarnya komentar itu tidak akan dibaca oleh sistem begitu, tidak akan dibaca oleh aplikasi begitu. Jadi sekalipun kita menuliskan demikian begitu ya, tidak akan berdampak pada apapun di kode kita. Nah, padahal kita sudah tuliskan di sini di atas tag BDO ini ya, di atas text will dan sebagainya di atas ini. Harusnya di sini ada nih, tapi tidak terdeteksi komentarnya. Ya, kita bisa menuliskan apapun di sini. Misalkan di bawah ini adalah kode untuk menuliskan dari kanan ke kiri, misalkan seperti ini, tidak berdampak pada apapun. Ini menjadi catatan, bisa menjadi ya apapun itulah yang akan difungsikan oleh programmer itu sendiri. Dan sebenarnya bisa juga kita menuliskan komentar itu dengan apa namanya tombol kombinasi begitu. Misalkan saya ketikkan terlebih dahulu di sini, ini adalah komentar. Nah,
bisa kita Ctrl slash. Nah, nanti otomatis akan menjadi komentar ya. Ctrl slash. Misalkan ini tidak jadi dipakai juga nih, misalkan tag BDO ya, kita bisa komen saja ya. Ctrl slash ya. Maka akan menjadi komentar dan tidak akan terbaca oleh sistem. Tuh, hilang tuh hasilnya ya. Yang mana sebelumnya kalau misalkan kita aktifkan kembali atau hapus komentarnya gitu ya, ya dengan Ctrl slash ya, atau mengaktifkan kembali, maka akan muncul lagi nanti di sini. Kita coba refresh, tuh muncul lagi di sini. Oke, kita lanjut ya. Ini komentar tadi. Oke. Kemudian ada HTML colors ya. Colors ini banyak jenis colorsnya gitu ya. Ini sebenarnya bagian dari CSS atau styling, tapi ya nggak apa-apa, kita coba saja begitu. Coba lagi ya, karena sebelumnya di halaman index itu sudah ada stylingnya juga begitu. Oke, misalkan kita kopikan ini, kita pastekan di bawah begitu ya. Refresh, tuh hasilnya demikian. Karena di sini ada background color ya, Dogger blue ya, dengan kontennya hello world. Kemudian ada di sini background color tomato dengan kontennya itu lorem ipsum. Nah, begini. Lalu misalkan kita mau ngasih properti tambahan pada style ya, kita bisa menambahkan lagi, misalkan color white ya. Color itu untuk mengubah warna dari konten tersebut. Color misalkan green ya. Kita coba lihat hasilnya. Nah, yang di atas itu colornya white, background colornya blue gitu ya. Kemudian yang lorem ipsum itu colornya green dan background colornya tomato. Oke. Nah, tadi ini kita sudah bahas ya mengenai color ya. Kemudian ada border color. Border itu ya demikian begitu, menjadi border dari teks tersebut. Kita bisa menambahkan ya, atau kita coba kopikan saja di sini. Kita pastekan di sini ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, tuh hello world gitu ya, ada bordernya begitu, dan bordernya berwarna tomato gitu ya. Lalu ada border lagi warna biru dan ada border lagi warna ungu begitu. Nanti bisa kita bahas di pembahasan CSS detail. Oke, lalu bisa pakai kode RGB juga ya, RGB dan lain sebagainya. Jadi misalkan kita mau ngubah nih ya kan, warnanya tidak dalam bentuk tulisan tomato, blue, green dan sebagainya, tapi kita mau dalam bentuk RGB begini, itu bisa juga ya. Tuh sama saja. Atau kalau dalam Visual Studio Code kita bisa kursornya kita bisa arahkan ke sini dan ya bisa ganti warna sesuka hati sih. Kita bisa geser-geser gitu, misalkan hijau ya, atau kuning deh, kuning. Oke, kita save. Tuh, berubah kuning. Oke, lanjut. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke HTML stylist. Oke, CSS ya. Ya, pada dasar ini stylist untuk memperindah struktur HTML kita begitu. Tadi berkaitan dengan warna, berkaitan dengan tata letak, berkaitan dengan keindahan-keindahan lainnya lah yang akan kita maksimalkan di dalam desain halaman web kita. Oke. Ya, rasanya kita perlu save terlebih dahulu ya kode-kode yang sudah kita buatkan ini ya. Kita buat file tambahan lagi, misalkan halaman baru.html ya. Kita kopikan
ini ya. Nah, mungkin agak sedikit berbeda cara penulisan style di sini ya, karena di index dan di halaman 2 ini penulisan stylenya itu langsung kepada masing-masing tag HTML begitu ya. Jadi di sini misalkan body style langsung ditulis background color yellow gitu. H1 style background color powder blue misalkan seperti itu. Atau di halaman 2 nih ya. Di halaman 2 itu style background color dagger blue. Kemudian style background color RGB berapa dan sebagainya gitu. Langsung menuliskannya di tag ini. Nah, pada halaman baru.html ya, yang paling baru, menuliskan stylenya itu kita dipisahkan begitu. Jadi ini itu maksudnya adalah untuk body ya memiliki background color berwarna powder blue. Kemudian untuk H1 memiliki color berwarna biru. Kemudian untuk tag P ya memiliki color berwarna merah, sehingga semua yang berkaitan dengan body H1 dan P itu akan memiliki properti ini seperti itu. Jadi nanti bodinya itu ini akan memiliki background color powder blue, kemudian H1 ya, H1-nya itu ini akan memiliki color blue ya, warnanya biru gitu. Kemudian untuk yang tag P ini akan memiliki color berwarna merah. Kita coba lihat di halaman baru ya. Nah, hasilnya demikian. This is heading ya. Ini itu di H1 ini ya. Kemudian this is a paragraph. Ini itu ini. Lalu bagaimana kalau misalkan di sini akan ada H1 lagi? Ya. Ini adalah H1 lainnya. Ya, maka hasilnya adalah ya tetap berwarna biru. Karena di sini sudah dituliskan bahwasannya semua H1 itu atau apapun atau yang ada di halaman ini untuk semua H1 akan berwarna biru. Begitupun kalau misalkan di sini ada P gitu ya. P. Nah, saya buatkan lorem ipsum ya. P, tag P ini maka berdampak pada warna merah ini akan berdampak pada semua P. Coba kita lihat tuh ya. Lalu kalau misalkan ada H lagi gitu tapi hanya H2 ya. Ini adalah H2, maka hasilnya tidak berdampak apapun karena taggingnya itu beda, karena tagnya itu beda. Kalau yang di atas itu H1 gitu ya, yang dikasih color blue itu H1, sedangkan H2 itu tidak ada. Nah, bagaimana kalau kita mau menambahkan H2 ya? Kita coba ganti warnanya. Kita bisa menambahkan di sini ya, style color ya, misalkan blue, misalkan green ya. Ini adalah H2 di sini. Nah, ini adalah H2 sudah berwarna hijau. Maupun kita bisa menambahkan langsung di atas seperti yang lainnya ya. Misalkan di sini kita tambahkan H2 color green. Oke, sehingga kalau misalkan ada H2 lainnya akan berubah menjadi warna hijau, karena di sini artinya semua H2 akan berwarna hijau. Begitu. Tapi kalau misalkan penulisannya di sini, maka masing-masing tag tersebut yang akan memiliki dampak style yang kita tuliskan. Begitu. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, kita coba kembali lagi tadi. Ya, stylenya ada di sini. Ya, kemudian ada H2 lagi. Maka yang berwarna hijau hanya H2 yang ada di atas. Nah, karena kita menuliskannya itu langsung di tag terkait. Oke, begitu untuk CSS ya. Nah, tadi kita menuliskannya langsung di sini begitu ya. Kemudian ini ada istilah eksternal CSS. Eksternal CSS itu jadi CSS-nya dipisahkan begitu di luar file HTML. Jadi kalau yang ini itu masih di dalam HTML ya, CSS-nya ya, masih di dalam HTML.
ada model penulisan lain yang mana CSS-nya itu di luar HTML. Jadi HTML itu kode full struktur, kemudian CSS-nya kode style yang kemudian dipisahkan filenya. Oke, kita bisa coba saja ya. Misalkan ini kita coba hapus dulu saja ya. Stylenya ini kita hilangkan ya, kita coba refresh halaman baru ya. Tuh, CSS-nya hilang semua kan? CSS-nya hilang semua. Ini full struktur HTML. Nah, bagaimana agar kemudian kita memanggil CSS dari luar begitu? Kita panggil CSS dari luar begitu ya. Oke, caranya seperti ini ya. Link rel style sheet ref style CSS. Jadi kita memanggil ref file CSS-nya. Oke, kita coba ya. Ref styles.css. Nah, style CSS itu mana ya kan? Artinya kita buat file CSS baru. Styles.css. Nah, kita coba kopikan ya. Oke, sudah, ini saja. Kita refresh. Tuh, berdampak lagi nih CSS-nya pada struktur HTML kita. Sekalipun di dalam struktur HTML ini tidak ada CSS, melainkan pemanggilan dari eksternal CSS ya. Ref style CSS. Ini manggil kemana? Manggil ke sini. Nah, untuk nama sebenarnya bebas ya, asal ekstensinya atau di akhir ini yaitu .css. Jadi misalkan namanya adalah CSS-ku begitu ya. Maka di sini kita bisa ubah namanya CSS-ku ya. Oke, kita refresh, masih sama ya hasilnya karena tidak ada perubahan begitu. Begitupun kalau misalkan kita mau pisahin nih di folder HTML basic ini, di dalamnya itu ada beberapa file HTML dan di dalamnya itu ada satu folder khusus untuk CSS. Jadi misalkan kita seperti ini ya, dan CSS file CSS-nya kita masukin ke folder CSS ya. Tarik saja, kita masukin ke dalam begitu ya. Jadi di dalam folder HTML basic ada file HTML ya, ada 3 file HTML dan ada satu folder CSS, yang mana satu folder CSS ini memiliki file cssku.css ya. Jadi kalau di explore seperti ini, HTML basic ya, lalu ada 3 file HTML dan ada satu folder CSS, yang mana folder CSS ini yaitu ada satu file CSS. Oke. Nah, cara pemanggilannya itu tidak bisa seperti ini, kita harus ubah lagi ya. Cara pemanggilannya itu kita panggil foldernya terlebih dahulu, kemudian slash, kemudian baru nama filenya. Coba kita lihat ya. Tuh, hasilnya sama saja karena CSS-nya tetap terpanggil. Oke, ini kita bisa mengubah banyak hal ya di dalam CSS-nya ya. Misalkan kita mengubah bagian demikian. Oke. Kita refresh. Tuh, dampaknya langsung terasa begitu ya. Ada font family yang diubah, kemudian color-nya serta font size-nya juga diubah. Oke. Lalu ada border juga, tadi sudah kita praktekkan juga. Ada padding begitu ya. Padding itu berkaitan dengan jarak begitu ya. Jarak kita bisa tambahkan misalkan di tag paragraf ya. Tag paragraf ini kita mau menambahkan border dan padding. Jadi kalau sudah ada tag paragraf seperti ini di CSS, kemudian mau menambahkan properti tambahan, kita tinggal copy saja ini ya. Lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke. Jadi tagging p memiliki beberapa properti begitu.
Oke, kita lihat hasilnya. Ini kita close saja, kita lihat hasilnya tuh. Sekarang ada bordernya dan ada paddingnya. Padding yang di sini itu jarak ya, jarak antara border ini dengan teksnya. Misalnya kita mau menambahkan padding tambahan yang jadi 60 pixel ya. Untuk yang tag paragraf, kita refresh tuh. Semakin ke dalam dan semakin memiliki jarak. Begitu. Oke, kemudian margin. Kalau margin itu jarak juga, tapi jarak yang keluar. Kita lihat saja perbedaannya begitu ya. Misalkan tag back, kita tambahkan properti tambahan yaitu margin begitu ya. Kita lihat hasilnya. Tuh, margin itu jarak keluar sini. Jadi ada jarak antara border dengan jarak luarnya begitu ya. Kemudian misalnya kita mau menambahkan lagi marginnya 100 pixel begitu ya, kita refresh tuh, semakin ada jarak begitu. Oke, ini tadi link to external CSS sudah kita praktekkan juga. Oke, sudah berkaitan dengan HTML CSS. Rasanya untuk konteks kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih.